Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Abu Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Makki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit min al-a'mal. Radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Rabi'an, yang keempat dari argumentasi bolehnya membaca satu bacaan wirid zikir Quran kepada mayit, dan itu adalah fi'lus salaf. Al-qira'atu 'alal amwat, bacaan untuk orang mati, amrun atau amara biha, telah memerintahkan biha terhadap qira'ah 'alal amwat itu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Siapa begini Nabi sallallahu alaihi wasallam? Loh, kalau sudah tahu bahwa itu perintah Nabi dan ada dalilnya, kenapa enggak kita sebutkan di awal saja biar selesai? Ini butuh kecerdasan. Jadi kalau berargumentasi, kasih yang paling bawah dulu. Ini ada syiiran. Syiiran ini dari salaf, pernah dibacakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada Al-Ajili, misalkan ya, Al-Abili. Loh, ini kan syiiran, bukan dalil. Nih, kedua, kasih kedua. Baik, kalau memang kita sudah pasrahkan, kita ikut pikiran Anda bahwa tidak ada perbuatan salafus saleh tentang qiraah itu. Tapi kan bukan dalil itu. Itu kan akal-akalan misalnya. Itu kan teori, itu kaidah, akal-akalan. Mana ayatnya, mana? Kasih. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Annahu yukhaffaf anhuma ma dama tarud. Kok ada ya hadisnya? Mulai sudah. Begitu masih lagi menentang ini, sebenarnya sudah disampaikan oleh Nabi bolehnya membaca untuk orang mati. Akhraja, faqad akhraja, maka sungguh telah mengeluarkan redaksi hadisnya Al-Imam Ahmad, siapa Imam Ahmad, fi musnadi, dalam kitab musnad beliau, wa Abu Dawud, dan demikian pula Imam Abu Dawud, wa Nasa'i wa Ibnu Hibban, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, wa sahhahahu, dan menilai sahih siapa Ibnu Hibban kepada hadis qiraah 'alal amwat itu. Anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu, bahwasanya Nabi qala, bersabda, Iqra'u Yasin 'ala mautakum, bacalah oleh kalian Yasin, surat Yasin untuk orang mati kalian. Loh, mautakum ini kan orang yang mau mati. Siapa yang membatasi mautakum itu orang yang mati? Mautakum itu maknanya orang yang mau mati dan orang yang sudah mati.
Kenapa kita harus membatasi diri? Kalau begitu boleh dua-duanya. Iya, itulah yang pernah sabda Nabi itu benaran. Tetapi orang membaca, memahami sabda Nabi itu dari sudut pandang yang berbeda. Ini benar, ini benar, ini benar. Contohnya ini tadi, mautakum boleh bermakna orang yang akan mati. Orang 40 hari sebelum kematiannya sudah mayit, kan begitu. Ya, kalau ada di samping kita mau mati 40 hari, kita duduk di sampingnya. Ya duduk sama mayit. Tapi mayit bukan berarti dalam arti sudah mati, mau mati. Dan kita ini ya itu karena mau mati semua. Ya, calon camat, calon mati semua. Ya, kita sedang antrian panjang, jadwalnya saja. Ya, kapan dipanggil? Jadi mayitun, nehna mayitun, semuanya ini adalah kita adalah orang yang calon mati. Nah, berarti maknanya mautakum di situ akan mati, menjelang kematian. Makna yang lain juga yang sudah mati mautakum. Nah, selagi tidak ada qarinah ini siapa yang maksud, lepas umum ya. Itulah kebenaran. Boleh jadi orang yang akan mati, boleh jadi orang yang sudah mati. Berarti dua-duanya boleh. Keumuman hadisnya boleh kedua-duanya. Nah, itu kebenaran. Kalau hanya satu sudut pandang, benar mungkin dari sudut pandang itu. Tapi ada sudut pandang yang lain yang juga mungkin benar. Ya, itulah sabda Nabi bagaikan mutiara yang kemilaunya dilihat dari setiap sudut. Anda bergeser dari sini bercahaya, bergeser agak ke bawah bercahaya, dari bawah bercahaya, di atas bercahaya. Semuanya indah. Mutiara itu dari sudut manapun kemilau. Ya. Qala An-Nawawi, ya, untuk memahami hadis ya, fas'alu ahlad dzikri, tanya kepada yang paham hadis. Siapa? Imam An-Nawawi termasuk muhaddis. Apa dawuhnya Imam Nawawi? Jangan tanya kepada yang tidak paham hadis ya. Jangan bertanya kepada orang yang hanya duduk di perpustakaan saja. Belum tentu dia mahir dalam hadis atau muhaddis yang sesungguhnya. Maka kita dengarkan, simak apa dawuhnya Imam An-Nawawi rahimahullah fi kitabih Al-Adhkar, dalam kitab beliau Al-Adhkar. Ma nasahu, yang keterangannya, nas teksnya adalah qalal ulama'u, berpendapat siapa para ulama, minal muhaddithin, dari kalangan ahli hadis, wal fuqaha, dan dari kalangan fuqaha, ahli fikih, wa ghairihim, dan lainnya. Ya, Imam Nawawi ini memiliki tempat khusus di hati guru kami, Sayyid Ahmad Al-Maliki. Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki sangat mengidolakan Imam Nawawi. Bukan yang lainnya tidak idolakan. Ya, idola. Tetapi khusus Imam Nawawi sering sekali beliau sebut-sebut biografinya. Kenapa? Karena beliau itu ahli hadis, faqih, ahli fikih, ya, sufi, ya, karakter-karakter yang jarang berkumpul dalam satu orang. Mungkin ada orang yang berkumpul, tetapi lebih terlihat dalam satu bidang saja. Ada orang, dia ahli tasawuf, dia ahli fikih, dia ahli hadis, tapi hanya terlihat hadisnya saja. Ada orang faham hadis, tapi lebih terlihat fikihnya saja. Ada orang faham fikih, tapi lebih terlihat tasawufnya saja. Ini Imam An-Nawawi. Nyaris sulit menemukan orang yang banyak mencakup keilmuan seperti beliau. Memang beliau tidak sampai menikah, tapi punya anak. Dari mana? Dari kitabnya. Karya tulis beliau adalah anak-anak beliau yang jauh lebih manfaat berbakti kepada muallifnya. Sementara anak kandung kadang-kadang menjadi ujian kepada orang tuanya, uququl walidain. Termasuk karomahnya Imam Nawawi, mati lampu pada lampu zaman dahulu,
dari minyak itu. Di malam hari gelap gulita, tiba dari rak kitab-kitab beliau ada cahaya-cahaya. Lalu dikasih tanda. Nah, kitab yang bercahaya itu ternyata kitab yang hari ini kemudian lebih banyak di tangan kita semua. Barokah, ya. Al-Adhkar, ya. Apalagi Riyadus Shalihin dan banyak. Ya juzu boleh, wa yustahabu dan dianjurkan. Apa yang dianjurkan dan boleh itu al-amalu fil fadaili wat targhib wat tarhib bil hadits dha'ifi. Mengamalkan dalam rangka al-fadail, fadailul a'mal, ya, mengamalkan keutamaan-keutamaan amal. Wat targhib wat tarhib, memberikan motivasi, memberikan peringatan. Kalau targhib itu motivasi yang cenderung menyenangkan, membahagiakan. Tapi kalau tarhib membuat efek takut, tertegur, diperingati dengan keras, ya. Boleh bil hadits dha'ifi, dengan menggunakan hadis dhaif. Maka sering kita jumpai, ya, cerita tentang neraka, tentang akhirat, tentang orang yang berbuat dosa besar siksanya begini, siksanya begitu. Dilihat dari ilmu hadis, hadisnya dhaif. Dan rata-rata informasi tentang akhirat tidak mencapai hadis sahih. Nah, kalau ini kemudian tidak digunakan, tidak diterima, ditolak, maka sedikit sekali kita mendapatkan informasi tentang akhirat. Dan kedhaifannya kemudian dhaif yang parah dan fatal. Ada karena faktor hafalannya perawi, ada faktor lain. Malam yakun maudu'an, selagi tidak maudhu'. Kalau maudhu' jangan, ya. Kalau maudhu' sudah sama sekali tinggalkan. Jadi al-badinjan itu syifaun likulli da', jangan dipakai itu. Terong adalah obat untuk segala penyakit, sudah tinggalkan saja. Al-kerupuk nyamanun rawahu Muslim, kan, ya. Kerupuk nyaman meriwayatkan siapa? Orang Islam. Ini kan hanya berlaku untuk pedagang-pedagang yang ingin laris dagangannya, dan itu tidak berkah karena sudah mengatasnamakan baginda Nabi, hadisnya Nabi. Hati-hati, ada ancaman keras bagi mereka yang membuat-buat hadis Nabi. Qultu, berkata beliau Imam An-Nawawi, fasukutul Imam Abi Daud, maka diamnya Imam Abi Daud. Abi Daud ini kan pakar hadis, tapi beliau diam an tad'ifihi, dari mendoifkan hadis ini. Yadullu ala annahu salihun, menunjukkan bahwa hadis tersebut pantas, layak untuk diamalkan. Wa annahu la yab'ud an darajatil hasan, dan sesungguhnya hadis itu tidak jauh dari derajat al-hasan li ghairihi. Ya. Hasan li ghairihi. Hadis dhaif jika berkumpul dengan sama hadis dhaif, dan itu semakin banyak, dia akan naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Ya. Jadi kalau ada orang lemah kumpul sama orang lemah, saling menguatkan, maka akan menjadi kuat, kan gitu. Wa aqallu ma yuqalu fihi, dan paling sedikit apa yang dikatakan tentangnya, tentang hadis itu, annahu nafi'un lil amal bihi, bahwasanya itu hadis bermanfaat untuk mengamalkannya. Boleh silahkan diamalkan hadis tentang iqra'u yasin ala mautakum. Dafi'un li'tiradil mu'tarid, menolak, membantah kepada penentangan orang yang menentang. Jadi kalau ada orang yang membantah, tidak boleh baca yasin untuk orang mati, pakai hadis ini, boleh. Au ingkar al-munkir, atau ingkarnya
pengingkaran orang yang mengingkari lidzadzikal amal terhadap perbuatan tersebut. Ini yang dawuh ulama ahli hadis loh ya. Khususan wa annahu qad jara alaihi, dan sesungguhnya telah berlaku atasnya amalul fuqaha, apa perbuatannya para fuqaha. Diperkuat lagi, para fuqaha mengamalkan itu semua ya. Fi katsiri minal amsar, dalam sejumlah banyak dari beberapa negeri ya, di Mesir, di Irak, di Hijaz, mengamalkan baca Yasin untuk orang mati. Sehingga tidak heran ketika di Indonesia, masyarakat Islam di Indonesia terwariskan amalan ini ya, baca Yasin. Tapi akhir-akhir sudah enggak baca Yasin, tahlilnya ditawar hanya 15 biji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, doa sudah. Maka menjadi instan sudah. Dulu kalau enggak serak, enggak afdal gitu. Itu pun ditambah Yasin yang berapa menit itu. Nah ini sudah mengarah matis ya. Hanya sekedar ya makan-makan sudah, pragmatis. Tidak lagi mengirimkan pahala hadiah kepada orang yang meninggal dunia. Jadi kalau kemudian masyarakat sudah tidak begitu sedahsyat sekuat orang-orang di masa lalu ya, pergeseran itu terjadi dalam banyak hal, termasuk ya hal-hal yang tradisional keagamaan seperti tahlilan ya, sudah bergeser semuanya. Orang baca berzanji, baca tiba dari awal sampai akhir, sekarang diambil ringkas-ringkas saja. Qiyamnya pun bisa ditawar, mau berapa menit ya. Oh ini kak kaburu, kipon ringkas, ada kaburi langsung. Waktunya harus diatur sesuai. Ingin barokah dari seorang alim, seorang yang soleh, tapi beliau tidak banyak waktu. Kan dibatasi sekian menit di sini, sekian menit di rumahnya fulan. Tapi dia ingin tabaruk dengan berzanji, dia ingin tabaruk dengan tiba, diatur. Bil barokah, ya tidak apa-apa. Tetapi sudah bergeser dari afdaliyahnya. Kembali kepada pembahasan bahwa dari hadis yang boleh diamalkan itu diperkuat dengan amalnya para fuqaha. Nah, orang fuqaha ini kan orang yang faham agama tidak hanya tekstual, tetapi ke arah mana kandungan makna hadis itu. Ini menunjukkan amalnya para fuqaha hujjah ya. Dan ini bukan hanya ulama fuqaha yang sekarang, tapi salafan wa khalafan, fuqaha salafus saleh, fuqaha ulama khalaf ya. Washtahara bainan nas, dan sangat populer di kalangan manusia, orang awam pun sudah biasa yasinan itu. Nah kok tiba-tiba sekarang ada penceramah negur-negur ya, ngaji cuma yasin aja katanya. Jangan begitu. Silahkan yasinnya dibaca, tapi tambah lagi. Kan begitu lebih baik. Ngajinya cuma yasin aja. Metode dakwah, uslub untuk memberikan motivasi kepada umat ini kurang tepat. Seakan yasin sudah langsung ngaji hafalan Quran aja sudah, atau nama perjus begitu. Nah, ini kan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kama qarrara dzalika, sebagaimana telah menetapkan dzalika kepada hal tersebut Syekh Ibnul Qayyim. Siapa? Syekh Ibnul Qayyim. Fi Kitabir Ruh, dalam kitab Ar-Ruh, kama sayati, sebagaimana keterangan yang akan datang.
wa ghairuhu, dan selainnya Syekh Ibnul Qayyim min a'immati salafi, dari para imam salafus saleh. Wal haditsu dhaif, dan hadis dhaif, idza jara alaihi al-amal, apabila berlaku atasnya al-amal, pengamalan, hadis dhaif tapi sudah diamalkan, taqawwa, menjadi kuat, wantahadu, dan naik peringkat, wasara lahu, dan menjadi lahu, hadis dhaif itu, maziyatan, keistimewaan, ala ghairihi, dari yang lainnya. Ada hadis dhaif tapi sudah populer dan diamalkan, yang mengamalkan tidak hanya orang biasa-biasa, tapi fuqaha, salafan wa khalafan, dikuatkan oleh para a'immah seperti Ibnul Qayyim dan lainnya. Sudah jelas ini. Wa yasta'nis bihi, dan menjadi tenang bihi, dengan amal hadis dhaif itu, ahlul i'tibar wan nadhar, siapa orang yang ahli dalam mengambil pelajaran ibrah dan ahli dalam meneliti. Ini kenapa hadis ini meskipun dhaif tapi kok populer. Nah, orang yang pandai merenung dengan dalam bijaksana, dia akan memiliki satu kesimpulan yang istimewa. Mungkin hadis ini secara kajian keilmuannya memang dhaif karena beberapa faktor, hafalannya si perawi. Hakikatnya hadis dhaif ini menjadi kuat, bersumber dari Nabi. Hanya proses keilmuannya saja, ya, bisa jadi karena perbedaan matan yang berubah dan semacamnya. Wa yafrahuna lil amal, dan menjadi senang ahlul i'tibar wan nadhar itu, lil amal bihi, untuk mengamalkannya. Wa ya'tabiruna dzalik, dan mengambil pelajaran pada hal tersebut, dakhilan, hal yang memasuki fi dairatis sunnati nabawiyyati, dalam wilayah atau daerah as-sunnah an-nabawiyyah, tidak keluar dari kesunnahan Nabi, karena dilakukan oleh orang banyak, kan semakin menguatkan dan membantah. Tidak mungkin orang-orang baik itu kemudian membiarkan kesesatan. Jika tahlil itu salah, jika yasinan itu salah, kenapa kiai-kiai yang saleh itu, para salafun saleh itu kok mengamalkan itu semua? Kecuali sudah tercerabut dari hatinya kepercayaan kepada orang-orang saleh, para kiai, orang yang tulus ikhlas itu, tanpa tendensi, tanpa pamrih, ya. Padahal waktu itu tidak ada kepentingan kampanye politik, ya. Diciptakannya tahlil dan semacamnya bukan dalam rangka tahlil politik, istighosah politik, ya, dan lain semacamnya. Dan itu terus mengalir jariah. Ini tanda-tanda bahwa dikabulkannya amal ini. Kok tiba datang sekelompok orang yang mutanetik kemarin, ya, memfasihkan bicaranya dengan memutar-mutar, panjang, ya. Ini apa itu? Kalau pakai Bandura pendek itu, makom. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mutanati, memfasihkan bicaranya dengan memutar-mutar lidahnya. Lancang dulu. Tulis pegon Arab tak kebuat. Mutanati lancang. Kau tu sahabat yang mikir. Makom mari. Wala yubadiruna ilal inkar, dan tidak terburu-buru untuk mengingkari, ya. Awil hukm bil bid'ah, atau menghukumi bid'ah, wad dhalalah, dan sesat, wal mukhalafah, dan menyimpang. Tidak, dianalisa dulu, dipahami dulu, kenapa ini orang-orang soleh, kiai-kiai, kecuali sudah tertanam dalam benaknya semua sesat, termasuk kiai-kiai sesat semua. Hanya dia dan kelompoknya yang paling benar. Sudah terjebak dalam ujub.
bertepuk tangan setan. Ini jatuhlah kepada penyakit apa? Ightirarun nafsi, bangga dengan dirinya dan kelompoknya. Ulama sedunia sudah membiarkan dan mengamalkan amalan itu. Sekelompok orang kemudian menyesatkan amalan itu. Lalu yang benar yang mana? Padahal ada hadis ya, tentang sawadul a'dham, tentang al-firqatun najiyah, jumlah mayoritas, tentang umat ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Nah, hadis-hadis lain yang mengokohkan ini harus diterima. Kalau tidak, maka dia dan kelompoknya akan menyimpang. Ya. Mudah-mudahan kita selamat. Ya. Keluarga kita, anak cucu kita, para santri-santri alumni khususnya yang lebih mengkhawatirkan berhadapan langsung dengan medan pertempuran pemikiran ini. Ya. Dia ada di satu tempat, di lingkungan yang kanan kirinya orang yang tidak paham dengan dia, khawatir luntur, tercuci otaknya. Nah, kita doakan ya, mudah-mudahan kita semua selamat. Terutama husnudzon kepada para ulama kita, fuqaha, muhaddisin kita, para kiai-kiai sepuh yang mereka sudah lebih tahu, lebih paham dengan amalan itu semua. Siapa? Diri kita ini yang baru belajar kemarin sore. Ya. Apa istilahnya? Bau kencur. Kenapa kok bisa dikatakan bau kencur? Anak bau kencur. Nah, menunjukkan bahwa ketidakmatangan diri kita. Kok tiba-tiba sudah harus menyalahkan orang yang lebih paham tentang garam asam kehidupan. Jangan sombong. Hargai tradisi yang itu sudah direstui oleh para pendahulu kita, orang-orang saleh, orang-orang baik, dan ilmunya juga dipertanggungjawabkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.